Tidak pernah baca, tidak punya bacaan. Anak yang jadi wali kota dan di kantor isinya mainan. Bung, kita bisa memikirkan ya, nggak usah mikir yang tinggi-tinggi, udah pada level wali kota. Di wali kota, di kantor, isinya cuma mainan. Yasu tenan kok gue. Pemimpin kok kayak begitu. Wah jenggelakan itu. Jenggelakan itu. Selamat datang kembali di channel saya, Yip Marta Stories, yang menyuguhkan beragam video tentang alam, lingkungan, seni budaya, musik, sepak bola, olahraga, dan lain-lain yang saya harapkan bisa menghibur, dan menginspirasi serta memberikan informasi yang seimbang dan objektif. Sebelum dilanjut, tolong like dan subscribe-nya ya guys. Dan mari kita lihat selanjutnya ya guys. Coba kalian berpikir dah, setiap ada masalah, ada kegaduhan, ada kerusuhan, semuanya merujuk ke Mulyono. Kenapa? Karena orang-orang titipan Mulyono, kerjaannya bikin gaduh, selalu bikin kebijakan-kebijakan menyengsarakan rakyat, juga merusak undang-undang. Mulyono sudah turun, tapi kejahatannya masih terus gentayangan. Mari berpikir yuk, pasti sumbernya dari Mulyono. Jadi kalau negara ini mau aman, kuncinya satu, yaitu tangkap dan adili Mulyono. Ibu pertiwi sedang bersusah hati. Rai Suryo kembali melontarkan tuduhan keras. Kali ini, Wakil Presiden Gibran Rakabuming disebut punya ijazah palsu. Dalam acara bedah buku Jokowi's White Paper, Rai menyebut ijazah Gibran penuh kejanggalan serius. Ia menuding dokumen akademik Gibran berbeda format resmi. Seharusnya horizontal, namun justru ditampilkan berbentuk vertikal. Roy menyindir keras dengan menyebut ijazah tersebut seolah dibeli melalui situs pemalsuan dokumen terkenal. Tak berhenti di sana, Roy juga menuding kemampuan intelektual atau IQ Gibran cukup rendah. Menurutnya, Gibran tak berbeda jauh dari ayahnya, Presiden Jokowi, yang lebih dulu dituding palsukan ijazah. Anaknya Jokowi yang sekarang, Wapres, itu nggak kalah dari bapaknya. Palsunya nggak kalah ijazahnya, IQ-nya juga nggak kalah rendahnya, kata Rai Suryo. Ia menekankan bahwa ijazah asli semestinya memiliki dua logo jelas, bukan hanya tampilan sederhana vertikal. Rekam jejak Jokowi. Inilah sejarah singkat dan biodata lengkap perjalanan karir Joko Widodo. Nama yang terlanjur dikenalkan, Insinyur Haji Joko Widodo. Tempat dan lahir, Surakarta, 21 Juni 1961. Nama orang tua, Noto Miharjo dan Sujiatmi. Pendidikan, Sarjana Teknologi Kayu Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta. Nama istri, Iriana. Anak, 1. Gibran Rakabuming Raka. 2. Kahiyang Ayu. 3. Kaisang Pangarep. Agama, Islam. Organisasi, Ketua Asmindo Komda Surakarta sejak 2002. 1974 hingga 1985 menyelesaikan pendidikan di SD Negeri 111 Tirtayasa, Solo, SMP Negeri 1 Solo, SMA Negeri 6 Solo, dan Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta. 1991 Rakabu menjadi perusahaan produksi mebel yang berorientasi ekspor. 5 Januari 2005 Jokowi memastikan diri dalam bursa pemilihan langsung wali kota melalui konvensi Cawali PDIP. 7 Maret 2005 resmi mendaftarkan diri sebagai Cawali melalui konvensi PDIP. Jokowi menggandeng Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudiatmo atau akrab dipanggil Rudi, sebagai Cawawali pasangannya. 23 Maret 2005 pasangan Jokowi Rudi menempati peringkat pertama dalam pemungutan suara rapat kerja cabang khusus, Raker Capsus, penyaringan balon wali kota dan wakil wali kota PDIP. 4 April 2005 pasangan Jokowi Rudi resmi ditetapkan DPP PDIP sebagai Cawali dan Cawawali dari PDIP untuk maju dalam Pilkada Solo. 6 April 2005 Jokowi Rudi mendaftar ke KPU. 27 Juni 2005 pasangan Jokowi Rudi memenangkan Pilkada Solo. Jokowi Rudi meraih 36,62% mengalahkan pasangan Dr. Ahmad Purnomo Dr. Istar Yuliadi, H. Hardono GPH Dipokusumo dan Slamet Suryanto Henki Narto Sabdo. 26 April 2010 Jokowi Rudi kembali memenangkan Pilkada Solo dengan perolehan suara 90,09%, unggul telak atas pasangan KPEDS Wirabhumi Supradi Kertamenawi dengan yang meraih suara 9,91%.
20 September 2012 Joko Widodo berpasangan dengan Basuki Cahayapurnama memenangi Pilkada DKI Jakarta. Pada Pilkada putaran kedua, pasangan Jokowi-Ahok meraih 53,82% suara, sedangkan pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli memperoleh 46,18%. 14 Maret 2014 Joko Widodo menerima mandat dari Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk maju sebagai Capres. 19 Mei 2014 Jokowi maju sebagai Capres berpasangan dengan Yusuf Kala sebagai Cawapres. 9 Juli 2014 Joko Widodo mendapat kepercayaan rakyat memenangi Pilpres 2014 dan seterusnya seperti yang kita saksikan. Sederhana, lugu dan merakyat, serta gagasan orisinal dan idealis keberpihakan untuk rakyat kecil adalah pencitraan yang dilakukan Jokowi sangat cocok dengan slogan dan jargon yang selama ini diusung PDIP adalah Partai Wong Cilik. Dengan demikian terjadilah satu kolaborasi sukses dan saling menguntungkan antara Jokowi dan PDIP saat itu. PDIP mendapatkan keuntungan dengan perjalanan karir politik Jokowi yang melesat bagai meteor, walau demikian adalah beberapa orang atau kelompok orang-orang kritis. Dari berbagai kalangan, terutama kalangan berhaluan Islam dan kalangan akademisi serta para intelektual, merasakan adanya hal yang janggal dan tak begitu saja percaya dengan apa yang dilihat oleh orang kebanyakan. Ini bukan sembarang tuduhan atau sentimen tak beralasan dari banyak realitas politik itu. Satu demi satu mulai muncul ketidaksinkronan antara apa yang terlihat dan terdengar dengan kenyataannya. Proses itu seperti mengingatkan orang untuk tidak terlalu simpati dengan apa yang dilakukan. Jokowi dengan belusukannya yang terkadang berlebihan dan mengada-ngada. Selanjutnya rakyat mulai sadar dengan program-program yang dilakukan dengan janji politiknya yang makin jauh dari kenyataan dan janji manisnya. Demikianlah sampai pada saat Jokowi benar-benar berada di puncak kekuasaan dan tak bisa lagi menutupi karakter aslinya. Kelicikan Jokowi makin nampak nyata ketika dia tak segan menaklukkan seluruh kekuatan politik dengan segala cara, dan mulai berani meninggalkan PDIP yang notabene adalah pintu masuk dan kendaraan politik yang membuat Jokowi bisa meraih impiannya, hanya karena tak sejalan dengan banyak keinginan Jokowi yang mulai overlapping dengan kebijakan partai dan menabrak Undang-Undang Dasar, serta menjadikan hukum sebagai alat untuk hasrat kekuasaannya. Jokowi pun menghimpun relawan-relawan yang pada awalnya memang asli karena simpati, menjadikannya sebagai kekuatan massa yang menjadi bemper untuk pencitraan dan memagari dirinya dari semua kritik dan kecaman. Jokowi tak segan memberi hadiah istimewa untuk para relawannya dengan posisi-posisi penting di pemerintahan, sehingga sampai pada titik di mana pejabat penting tak lagi didasarkan kepada kapasitas dan kapabilitas, serta keahlian, melainkan ketundukan serta kesetiaan kepada dirinya. Semuanya bermuara kepada kerusakan tatanan bernegara yang justru semakin jauh dari apa yang ia ciptakan dan janji-janjinya. Dulu, namanya bagai bisikan harapan di tengah hiruk-pikuk politik yang membusuk. Joko Widodo, pria dari Solo, tampil membawa janji, kesederhanaan, kejujuran, dan perubahan. Rakyat menyambutnya seperti fajar setelah malam panjang penuh kekecewaan. Ia bukan dari elit, katanya. Ia bukan bagian dari dinasti, katanya. Ia adalah kita, katanya. Dan kita, percaya. Tapi waktu tidak pernah tidur. Kekuasaan tidak pernah netral. Dan sejarah, tidak bisa disuap dengan pencitraan. 2 periode berlalu. Infrastruktur tumbuh, iya. Tapi begitu pula dengan ketidakpercayaan. Hukum terkesan tumpul ke atas, runcing ke bawah. Suara rakyat dibungkam oleh undang-undang kilat. KPK dikebiri. UU Cipta Kerja digolkan dengan sorak 1000 wakil, tapi isinya, menyayat nurani. Lalu, yang paling mengiris. Sang anti-dinasti, kini berdiri di panggung politik keluarga. Anak, menantu, kerabat, mendadak jadi pemimpin. Katanya bukan soal keluarga, katanya. Tapi rakyat tak lagi mudah lupa. Rakyat bertanya, apakah ini semua bagian dari rencana? Apakah ia hanya wayang yang digerakkan, atau justru dalang yang tersenyum di balik layar? Dan yang lebih menakutkan, apakah demokrasi kita sedang dijual murah, di tangan pemimpin yang dulu kita puja? Jokowi mungkin akan tetap dikenang. Tapi pertanyaannya adalah, dengan narasi seperti apa? Sebagian akan menulisnya sebagai tokoh pembangun bangsa. Yang lain, akan mengingatnya sebagai wajah manipulasi reformasi. Ia bisa memilih diam. Atau berdiri, menghadapi tuduhan, menjawab kritik, dan merangkul luka bangsa. Tapi jika ia terus bungkam, maka rakyat yang dulu membawanya ke atas, bisa pula yang menggiringnya ke catatan kelam sejarah. Dibangun para pendahulu bangsa sudah tak lagi dihargai, jika agama hanya dijadikan alat politik dan adu domba, jika kebenaran dan keadilan sudah dimanipulasi, lantas apakah yang menjual nurani demi kedudukan, yang menggadaikan kebenaran demi ambisi, yang menutup mata dan hati demi secuil kekuasaan? Kepada kalian, sadarilah, kekuasaan itu fana,
kursi itu sementara. Apa yang kalian bela hari ini bisa jadi kutukan yang kalian tanggung selamanya. Janganlah gelap mata. Janganlah gelap hati. Bangsa ini terlalu besar untuk dikorbankan demi ambisi pribadi. Insyaflah, karena rakyat bukan untuk ditipu. Insyaflah, karena sejarah bukan untuk dimanipulasi. Insyaflah, karena Tuhan tidak pernah tidur. Pada akhirnya, hanya kebenaran dan kejujuran yang akan abadi, dan hanya mereka yang tulus, yang akan dikenang oleh bangsa ini. Saatnya berhenti menjadi budak ambisi, dan kembali